Halo guys, welcome to my channel. Kembali dengan saya Raka, hanya di Alternatif Channel, channel yang selalu membahas hal-hal menarik di seputar kita. Dan di video kali ini saya akan kembali membahas tentang listrik ya. Namun di sini bukan tutorial, melainkan cara menghitung daripada hasil KWH atau token yang kita dapatkan setelah kita membeli voucher di toko-toko terdekat. Nah, banyak yang teman-teman bingung, masyarakat kalangan awam itu bingung ya, sebenarnya kenapa ketika kita membeli token seharga 100.000 malahan yang masuk itu hanya 62.000 kWh hingga 71 kWh. Nah, banyak masyarakat bilang pemerintah atau PLN itu mencari untung terlalu banyak ya, padahal hitung-hitungannya bukan seperti itu ya. Ini melainkan harga per 1 kWh hanya itu melebihi daripada 1.000 ya. Itu makanya kita mendapatkan harga token itu di bawah harga pembeliannya kalau secara hitung-hitungan awam. Nah, ini berlaku terutama untuk bagi masyarakat yang memiliki listrik non subsidi ya. Melainkan kalau berbeda ya, kalau yang subsidi itu biasanya akan mendapatkan token melebihi daripada nominal yang dibelanjakan. Nah, di sini saya ingin menghitung yaitu pembelian token di daerah saya, yaitu di Bali, Kabupaten Karangasem. Nah, kalau di sini itu sebenarnya kita bisa ngobrol ya. Kalau di sini bisa dikatakan bahwa harga PPJ-nya itu lumayan mahal, yaitu sekitar 8%. Nah, misalnya seperti ini ya teman-teman. Ketika kita itu membeli token, nah sebelum itu saya akan uraikan dulu ya. Nanti mungkin saya akan tampilkan di sini, namun saya tulis saja di sini, namun nanti mungkin akan saya tampilkan saja ya. Untuk R1 ya, R1T yang 450 PA itu tarif per kWh nya itu hanya 450 per kWh ya. Ini Rp ya. Kemudian untuk R1T yang 900 PA itu harganya 585 per kWh ya. Kemudian untuk R1M yang 900 PA itu harganya per kWh 1.352 per kWh. Kemudian untuk R1M 1.300 PA itu adalah 1.467 per kWh. Nah, disinilah yang membedakan ya, kenapa harga kenapa token yang masuk itu kadang-kadang di bawah atau di atas. Nah, di sini saya sudah perlihatkan kepada teman-teman. Jadi misalnya seperti ini ya, ini kan untuk per kWh nya di atas 1.000, jadi otomatis itu sudah kita mendapatkan token yang di bawah daripada nominal yang kita berikan. Itu hitung-hitungan secara awam ya. Kemudian selain itu ada admin bank ya, admin bank itu ini sebenarnya sih cukup aneh ya. Sebenarnya ini admin banknya itu dari pembelian itu kita sudah kena 3.000 ya, 1.600 hingga 3.000 rupiah. Namun kalau di Bali membeli pulsa atau token itu kita akan membayarnya di atas 100.000. Untuk yang 100.000 ya, itu ada kelebihannya lagi 2,5 ya, 2.500. Padahal di harga 100.000 itu kita sudah kena admin bank ya. Namun mungkin regulasinya kita tidak tahu seperti apa ya, keuntungannya mungkin entah ini keuntungan ini ke PLN dan ini ke penyalur atau distributor, kita nggak tahu ya. Yang jelas kita seperti itu prosesnya sekarang. Ini kita nggak tahu
regulasinya seperti atau mekanismenya seperti apa. Kemudian selanjutnya itu kita ada PPJ ya. PPJ, pajak penerangan jalan. Ya. Pajak penerangan jalan ini untuk Bali di daerah saya itu Kabupaten Karangasem itu adalah 8%. Ya, 8% untuk setiap pembeliannya ya. Kemudian selanjutnya ada juga PPN. PPN. Nah, di sini PPN ini akan berlaku dulu ya, sebelum materi 10.000 berlaku itu kita akan kena PPN untuk pembelian token di atas begitu ya tulisannya. Di atas Rp250.000 ya. Nah, sekarang ini dulunya kena materai sebesar Rp3.000 ya. Sekarang itu transaksinya kalau nggak salah 5 juta atau 10 juta. Itu kita misalnya hitung-hitung, saya lupa sih tepatnya, misal 10 juta baru kita terkena PPN sebesar Rp10.000 ya. Namun sekarang kita nggak mungkin ya terkena atau membeli pulsa sebanyak 10 juta atau 5 juta ya, untuk orang pribadi terutamanya untuk kebutuhan rumah tangga atau untuk usaha UMKM. Nah, sekarang dari sini kita akan dapat menghitung secara gamblang. Bagaimana cara menghitungnya ya? Misalnya kita akan membeli token yang Rp 100.000. Nah, dari sini bisa kita simpulkan ya, kita akan pindahkan ini ya, 100.000 ya, kita akan lebih perbesar 100.000. Kemudian kita akan hitung untuk golongan R1M 450 ya, itu harga tokennya 450. Kemudian kita akan kena PPJ ya, PPJ 8%. Kita akan cek pakai kalkulator dulu. Ini kurang lebih 8.000 sih mestinya ya. Ya, PPN 8% itu kan 8.000 ya. Ya, kita langsung aja tulis ini kok kelebihannya. PPN itu 8.000. Ini nominal ya. Kita tulis nominal. Kemudian ini PPJ, karena PPN kita nggak kena, kita nggak tulis di sini ya, 8.000. Kemudian ada admin bank. Admin bank yaitu Rp3.000. Ini nggak termasuk ya, melainkan hanya ini aja admin banknya. Oke, kalau di sini kita bisa simpulkan, kita nggak nemu kalkulator ya. Oke ya, kita akan hitung ini 100.000 dikurang 8.000 dikurang 3.000, hasilnya yaitu Rp89.000. Ini sisa uang teman-teman untuk membeli KWH nya. Nah, sekarang kita akan bagi ya, dibagi 450, hasilnya berapa sih? 18.000 dibagi 4. Nah, ini teman-teman, ini untuk apa ya, untuk listrik 45 PA itu dari harga segini teman-teman akan mendapatkan token itu sebesar 197 sekian ya. Dan ini saya bulatkan saja. Kemudian untuk 900 PA bersubsidi ya, R1M, kita akan dapatkan berapa kira-kira? Ini dari 89 ini kita dibagi dengan ini, yang ini 585. 585 sekarang sih tarifnya udah naik ya kayaknya. Ini untuk yang 900 PA bersubsidi itu kita akan mendapatkan 152 KWH ya, ini bukan ribu, KWH. Kemudian untuk 900 yang R1, ini R1T, yang ini R1M ya. Dari 89 ini, dari 89 ini kita dibagi yang ini Rp1.352. 1.352, hasilnya ya ini 65,8 KWH.
Nah itu teman-teman. Kemudian untuk yang 1300 sekarang, yang 1089 ini kita dibagi menjadi ini 1300 ya PA, yaitu per KWH-nya harga 1467. Kita sekarang 89 dibagi 1467, hasilnya 60,66 KWH. Nah itu cara yang tepat untuk menghitung daripada hasil pembelian KWH. Kenapa kita mendapatkan hasil tokennya itu di bawah daripada nominal yang kita dapatkan? Sebenarnya sih ada hitung-hitungannya, atau ada harga yang harus dibayar daripada tarif per KWH-nya. Itu bukan KWH itu apa ya, bukan mendapatkan sama dengan yang 450, 1300, 900 itu beda ya. Harga per KWH semakin besar KWH itu biasanya semakin mahal. Berbeda dengan 1300 dengan 2200, sepertinya saya lihat kemarin harganya sama, yaitu di 1467. Teman-teman bisa cek untuk daerah masing-masing ya, terutama untuk bagian PPJ-nya ini berbeda-beda untuk setiap kabupaten atau setiap daerah ya. Karena di Bali aja PPJ ini cukup berbeda-beda di setiap kabupaten ya. Kemudian untuk selanjutnya ini untuk tarif ini mungkin juga sudah ada yang berubah ya. Kalau ini untuk yang 900 PA masih tetap ya segitu ya, karena setiap saya kan pakainya yang 900 PA R1T ya. Jadi setiap membeli pulsa 100.000 mendapatkan 152 KWH. Namun ini sebelum adanya subsidi pandemi COVID-19 ya. Kalau sekarang sih kemungkinan dapatnya 200 KWH ya, karena masih dalam tahap subsidi, dan ada tambahan subsidi 25% dari PLN ya. Itu jadinya untuk sekarang ini dapat 200.000. Kalau ini masih sama ya, untuk R1M nya itu masih sama, tetap dapat segitu. Oke teman-teman, sepertinya cuma itu sih yang bisa saya sampaikan di video kali ini. Mungkin di channel-channel lain sudah banyak yang dibahas untuk hal seperti ini, namun di channel saya belum ada pembahasan seperti ini, karena saya sekarang ingin juga membahas hal-hal mendetail sekarang tentang kelistrikan. Oke, karena saya sekarang sudah menekuni tak kerja tambahan, yaitu sebagai teknisi listrik, yaitu amprah baru, memasang instalasi juga bisa sekarang karena saya mencari tambahan semenjak pandemi COVID. Kalau dulu sih saya masih kerja cukup tempat kerja saya saja ya. Sekarang selain nge-YouTube, saya kerja di tempat kerja saya, kemudian jadi teknisi listrik juga. Oke ya teman-teman, kalau ada yang kurang jelas silahkan tanyakan di kolom komentar, silahkan ramaikan ya. Nanti saya akan berusaha jawab satu persatu ya. Mungkin kalau ada hal yang tidak bisa jawab secara dengan komentar, mungkin kalau secara apa ya, kadang-kadang kemarin kan banyak hal yang saya tidak bisa jawab karena itu harus menggunakan foto ya. Jadi saya teman-teman sarankan untuk mengirim pesan di IG atau DM ya, di Instagram saya. Jadi untuk bisa mungkin nanti saya balas dengan cara bergambar. Oke teman-teman, sepertinya cuma itu yang bisa share di video kali ini. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk bisa lebih memahami tentang pembelian KWH. Oke, terima kasih sudah menonton. Like jika suka dan dislike jika tidak suka. Sampai bertemu di video selanjutnya. Yuk.